Pemirsa, sosok Nani Apriliani, wanita pengirim sate beracun di Yogyakarta memicu rasa penasaran publik. Terlebih ia mengaku sate mengandung sianida ternyata dikirimkan ke pria pujaannya karena rasa sakit hati. Di sebuah daerah, tepatnya di Majalengka, Jawa Barat, hiduplah seorang perempuan yang bernama Nani Apriliani Nurzaman. Di sana dia tinggal bersama kedua orang tuanya beserta kedua adiknya. Namun semenjak kedua orang tuanya bercerai, Nani yang merupakan anak yang paling besar, dia lebih memilih tinggal bersama ayahnya. Dan terkadang juga dia tinggal bersama ibunya yang masih berada di wilayah Majalengka. Lalu di tahun 2014 setelah Nani ini lulus dari SMA, Nani ini memutuskan merantau ke Jogja untuk mencari kerja di sana. Di Jogja dia tinggal di rumah kontrakan bersama teman-temannya yang juga berasal dari Majalengka. Dan di Jogja, Nani ini awalnya bekerja di sebuah toko baju yang ada di wilayah Bantul, Yogyakarta. Namun karena gaji yang tidak sebanding dengan dirinya, akhirnya setelah beberapa bulan dia bekerja di toko baju itu, dia pun berhenti dan milih kerja di sebuah salon yang ada di Bantul, yang mana salonnya ini melayani perempuan dan laki-laki. Lalu di sini juga, tepatnya di tahun 2015, dia kenal dengan seorang polisi yang bernama Tommy, dan setelah beberapa tahun mereka dekat, akhirnya di tahun 2017, mereka pun berpacaran. Beda agama. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja. Tapi setelah beberapa bulan pacaran, Nani pun mulai meminta untuk dinikahi oleh Tommy. Sedangkan Tommy di saat itu masih belum memberi kepastian soal pernikahan mereka. Sampai akhirnya, Nani di saat itu mulai menuntut, bahkan mulai memaksa untuk dinikahi. Namun Tommy pun mulai sering menghindar dari Nani, karena ternyata secara diam-diam di saat itu, Tommy lebih memilih menikahi wanita lain yang juga seiman dengan dia. Dan dari semenjak inilah Tommy pun mulai menjauh dari Nani, dan lebih memilih serius dengan istrinya yang baru dia nikahi. Sedangkan di sisi lain, Nani masih berharap dengan hubungan mereka, bahkan masih terus mengejar-ngejar Tommy, sampai Tommy pun sulit dihubungi dengan alasan kalau dia selalu disibukkan dengan dinas keluar kota. Namun meskipun mereka sudah jarang bertemu dan berkomunikasi, ternyata Nani ini masih terus berusaha mengejar Tommy. Bahkan dia pun mulai berani mengancam Tommy karena kecewa kepadanya yang selalu menghindar dari Nani. Sampai akhirnya di tahun 2020, berkat usaha dan jerijah keras Nani, entah bagaimana caranya, dia pun berhasil mengembalikan keutuhan hubungan mereka. Bahkan di tahun itu juga mereka pun sampai menikah secara siri. Dan sampai membeli rumah yang ada di wilayah Kapanewon Piungan yang masih ada di wilayah Bantul, Yogyakarta. Selama tinggal di sana, mereka pun tidak melapor ke RT-nya. Dan mereka pun mengakui kalau mereka sebagai pasangan muda yang baru saja menikah secara siri. Dan dengan status mereka tinggal di situ, mereka diterima baik oleh Pak RT-nya. Tapi di balik itu, meskipun mereka sudah tinggal bersama, ternyata Tommy jarang ada di rumah dengan Nani karena alasannya dinas keluar kota. Padahal saat itu Tommy ini tidak keluar kota. Dan Tommy ini lebih memilih tinggal dengan istri sahnya yang juga tinggal di wilayah Bantul, Yogyakarta. Namun saat itu Nani ini tidak tahu kalau sebenarnya saat itu Tommy ini sudah menikahi wanita lain, bahkan secara sah. Begitu juga dengan istri sahnya Tommy, dia juga tidak tahu soal pernikahan Tommy dengan Nani. Namun seiring berjalannya waktu, Nani pun mulai curiga dan mencari tahu soal pernikahan Tommy dan istri sahnya. Sampai akhirnya dia pun tahu ternyata Tommy saat itu sudah menikah dengan wanita lain yang juga tinggal di wilayah Bantulan. Karena itu mereka pun jadi bertengkar. Sampai akhirnya hubungan mereka pun kembali renggang. Karena Tommy pastinya lebih memilih hidup dengan istri sahnya. Namun karena Nani yang tidak terima dengan semua ini, akhirnya Nani sudah tidak berpikir lagi untuk mengembalikan keutuhan hubungannya dengan Tommy. Sampai dia mulai merencanakan hal yang benar-benar nekat banget. Lalu di bulan Januari tahun 2021, saat itu mereka yang sudah jarang banget berkomunikasi karena Tommy yang lebih memilih untuk menghindar dari Nani dan juga memilih tinggal berdua dengan istri sahnya, akhirnya cinta pun berubah menjadi dendam. Lalu Nani pun mulai berpikir dan mencari tahu tentang bagaimana cara menghabisi Tommy dengan aman. Dan bahkan dia pun sampai browsing mencari tahu soal bagaimana hukumannya kalau misal nanti dia tertangkap.
Setelah kurang lebih 2 bulan Nani mencari tahu, akhirnya di bulan Maret tahun 2021, dia pun menemukan cara yang dianggapnya aman. Setelah itu, Nani pun langsung mempersiapkan semuanya sendirian, dan dia pun mulai mencari tahu di mana alamat Tommy dan istrinya tinggal. Setelah dia tahu alamatnya, Nani pun langsung membeli sianida secara online sebanyak 250 gram dengan harga Rp Rp224.000. Yang ternyata banyak dijual dengan bebas di beberapa e-commerce. Setelah semuanya siap dan rencananya pun itu sudah benar-benar matang, akhirnya di tanggal 25 April tahun 2021, yang saat itu sedang di bulan puasa, tepatnya pas waktu ketika menjelang asar, Nani pun keluar sendirian untuk membeli sate ayam dan lontong dengan bumbu kacang yang dipisah. Setelah itu, dia pun membeli beberapa kue pasar yang biasanya dijual untuk takjil. Nah, setelah membeli sate dan kuenya, dia pun langsung pulang ke rumahnya. Dan ketika sampai di rumah, dia pun langsung mencampurkan sianidanya ke bumbu kacang sate ayamnya yang dipisah. Lalu satenya pun langsung dia bungkus lagi dengan rapi, bersama semua makanan yang dibeli tadi menjadi satu kresek yang dibuat itu seolah paket bungkusan takjil untuk buka puasa. Setelah itu, barulah Nani pun siap-siap untuk keluar lagi, dan kali ini dia keluar itu menggunakan kerudung dengan tujuan untuk menyamarkan tampilannya. Karena biasanya Nani ini memang tidak pernah memakai kerudung. Dan Nani juga keluar itu menggunakan motor temannya yang memang sengaja dia pinjam, yang tujuannya sama untuk sedikit menyamarkannya, lalu dia ini keluar sendirian mencari lokasi yang jauh dari rumahnya. Lalu pas dia ini sampai di sekitar Stadion Mandala Krida yang ada di kota Yogyakarta, dia pun menemukan pangkalan ojek online yang ada di dekat Masjid Nurul Islam. Dan kebetulan di sana ada beberapa mas-mas ojol yang sedang beristirahat. Lalu di situ Nani pun bertemu dengan satu ojol yang bernama Bandiman, yang saat itu baru saja selesai sholat asar. Lalu kepada Bandiman, Nani ini meminta tolong untuk mengantarkan bingkisan takjil ke alamat rumah Tommy yang sudah dia tulis di secari kertas beserta dengan nomor handphonenya. Di situ Nani meminta agar paketnya diantar tanpa menggunakan aplikasi ojol, karena alasannya kalau dia belum mendownload aplikasi ojolnya. Dan tanpa curiga sama sekali, Bandiman pun memaklumi dan setuju-setuju saja. Nah, terus di situ Nani ini juga bilang paketan takjil itu kiriman dari Pak Hamid untuk Pak Tommy. Dan nama Pak Hamid itu cuma nama fiktif saja, supaya paketannya sampai ke tujuan. Terus setelah Nani memberi ongkirnya yang sebesar Rp30.000, Bandiman pun langsung berangkat untuk mengantarkan paket takjil itu ke alamat Tommy yang ada di wilayah Bangunjiwa, Bantul, Yogyakarta. Terus pas di jam 4 sore, Bandiman pun sampai di rumah Tommy. Awalnya Bandiman ini mencoba memanggil penerima paketnya dari luar. Namun karena tidak ada jawaban dari rumah itu, Bandiman pun mencoba menelpon nomor Tommy yang ada di kertas tadi. Namun ketika ditelepon, ternyata Tommy saat itu sedang bertugas di luar kota. Dan tidak lama kemudian, istrinya Tommy pun keluar dari rumah. Lalu di situ Bandiman pun langsung menjelaskan kepada istrinya Tommy kalau paket itu kiriman dari Pak Hamid untuk Pak Tommy. Lalu karena istrinya yang merasa tidak memesan makanan dan juga merasa asing dengan nama Pak Hamid, jadinya istrinya pun langsung menelpon Tommy untuk memastikan dan menjelaskan soal adanya kiriman paket dari Pak Hamid. Dan ternyata Tommy juga merasa tidak memesan makanan. Bahkan Tommy juga merasa asing dengan nama Pak Hamid. Lalu karena takut kalau itu modus kejahatan dengan orderan fiktif, jadinya Tommy pun meminta kepada istrinya untuk jangan menerima paket itu, dengan alasan kalau mereka sama sekali tidak kenal dengan Pak Hamid, si pengirim paketnya. Akhirnya setelah itu Bandiman pun langsung pamit pergi dengan sambil membawa paket takjilnya lagi. Tapi di situ dia pun sempat kebingungan soal mau diapakan paket itu. Sedangkan dia tidak tahu identitas si pengirim paket itu dan juga tidak meninggalkan nomor teleponnya. Ditambah wanita tadi juga memesannya tidak menggunakan aplikasi. Bandiman yang bingung akhirnya dia pun menganggap paket takjil itu sebagai rezeki untuknya. Lalu dengan semangatnya, Bandiman pun langsung pulang ke rumahnya dengan niatnya untuk berbuka puasa bersama dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Yang mana saat itu di rumahnya ada istri dan 2 anaknya. Anak yang satu itu sudah berusia 17 tahun dan anak bungsunya yang masih berusia 8 tahun. Yang mana saat itu mereka pun itu sudah bersiap-siap untuk berbuka puasa bersama dengan hidangan takjil tadi. Dan setelah waktunya berbuka, Bandiman pun cuma memakan kue pasar yang ada di paket itu. Sedangkan anak pertamanya itu langsung nyobain satenya yang belum dicampuri bumbu kacang. Namun setelah istrinya Bandiman menuangkan bumbu kacang ke sate ayamnya, anak bungsunya pun langsung memakan satenya itu. Dan setelah memakan suapan pertama,
Anak bungsunya pun itu langsung mengeluh, karena katanya rasa satenya itu pahit banget. Karena itu istrinya Bandiman pun langsung nyobain juga satenya, untuk memastikan rasanya. Dan ternyata benar saja, rasa satenya itu pahit dan panas. Sedangkan di situ anak bungsunya sudah mengeluh karena katanya mulutnya itu terasa panas seperti terbakar. Karena itu anak bungsunya pun langsung lari ke belakang untuk mengambil minuman dingin yang ada di kulkas. Namun tidak lama kemudian Bandiman dan istrinya pun mendengar suara orang terjatuh dari belakang. Bandiman yang kaget, dia pun langsung pergi ke belakang untuk mengecek. Dan setelah dilihat, ternyata di situ anak bungsunya sudah terbaring di lantai dapur. Di sisi lain, di waktu yang sama, ternyata istrinya juga mulai merasa lemas dan pusing. Melihat kondisi itu, Bandiman pun langsung membawa istri dan anak bungsunya pergi menggunakan motor ke RSUD Kota Yogyakarta yang berjarak sekitar 3 km dari rumah mereka. Ketika sampai di rumah sakit, saat itu kondisi mulut anaknya sudah mulai berbuih, sehingga langsung ditangani di UGD. Namun tidak lama kemudian setelah anak bungsunya diperiksa, dokter pun langsung nemuin Bandiman untuk memberitahu kalau ternyata anak bungsunya itu sudah meninggal dunia karena sebab racun. Sedangkan istrinya saat itu masih selamat karena istrinya cuma pusing dan lemas saja. Lalu Bandiman yang mendengar itu dia pun kaget, tidak menyangka dan tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi dengan anak bungsunya. Lalu setelah berusaha ditenangkan, dokter pun bertanya kepada Bandiman soal apa yang sebelumnya mereka makan. Di situ Bandiman pun menceritakan kalau sebelumnya istri dan anak-anaknya makan sate ayam saat berbuka puasa tadi. Lalu di situ dokter pun meminta sampel makanannya untuk dicek di laboratorium, apakah makanannya beracun atau tidak. Dan setelah dicek, ternyata hasilnya memang menunjukkan adanya zat kalium sianida, yang mana ini zat yang biasanya ada di racun tikus yang biasa dijual di pasaran. Sehingga dari situlah Bandiman pun langsung melaporkan ini semua kepada polisi. Di mana di situ Bandiman menceritakan asal mula soal satenya tadi kepada pihak kepolisian, dan kasus ini pun mulai ditangani pihak kepolisian di sana. Awalnya polisi sempat mengalami kesulitan saat melacak wanita itu, karena si wanita ketika mengirimkan paketnya memang tidak menggunakan aplikasi. Namun syukurnya Bandiman itu masih ingat di mana alamat tujuan paketnya, yaitu alamat rumah Tommy, yang juga akan diselidiki. Akhirnya di situ polisi pun langsung mendatangi rumah Tommy. Namun ternyata saat itu Tommy ini sedang tidak ada di rumah karena sedang ada tugas penangkapan kasus pencurian di Marak, Banten. Jadinya polisi pun cuma bertemu dengan istrinya Tommy yang juga dijadikan saksi di kasus ini. Namun tidak lama kemudian setelah tugas yang selesai, Tommy pun langsung pulang dan juga dijadikan saksi di kasus ini. Di situ polisi pun menceritakan semuanya kepada Tommy dan istrinya soal kejadian ini. Mendengar itu, Tommy dan istrinya pun benar-benar kaget karena ternyata paket misterius yang sebelumnya dikirimkan kepada mereka itu berisi sate yang sudah diberi racun, yang artinya pelaku yang sebenarnya itu menargetkan mereka. Di satu sisi mereka merasa bersyukur karena ternyata mereka sudah lolos dari maut. Namun di sisi lain, setelah mereka tahu kalau ternyata sate itu dibawa pulang ojol, sampai akhirnya anak ojol itu jadi korban, sehingga mereka pun terpukul banget. Karena itu polisi pun terus mendalami penyelidikannya dan juga memburu pelakunya. Sampai akhirnya polisi pun menemukan rekaman CCTV di lokasi di mana Nani bertemu dengan Bandiman. Dan dari rekaman CCTV inilah, Tommy pun merasa kalau sosok wanita itu adalah Nani. Akhirnya polisi pun langsung memburu Nani untuk memastikan dan akhirnya Nani pun berhasil ditangkap di rumahnya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan setelah diperiksa ternyata memang banyak kejanggalan dari Nani ini. Sampai akhirnya Nani pun tidak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya di situ. Awalnya Nani mengira kalau dia sudah berhasil menghabisi Tommy, tapi di situ dia pun kaget setelah tahu kalau ternyata yang jadi korbannya bukan Tommy, melainkan anak ojol yang sudah mengantarkan paketnya tadi. Sehingga Nani pun syok dan kaget soal apa yang sudah terjadi karena ulahnya. Awalnya saat diperiksa, Nani ini mengaku kalau ini semua dia lakukan karena disarankan oleh seorang laki-laki yang berinisial R yang merupakan langganan pengunjung di salon tempat dia kerja. Yang mana R ini sempat menyarankan Nani untuk meracuni laki-laki yang sudah mengkhianati hubungannya dengan menggunakan sianida yang banyak dijual di e-commerce secara bebas. Dan menurut pengakuannya juga kalau niatnya bukan menghabisi Tommy, tapi cuma bertujuan untuk membuat Tommy ini sakit perut saja, sehingga dia pun ngakunya tidak menyangka kalau efeknya ternyata bisa menghilangkan nyawa.
Jadi itulah pengakuan awalnya, dan itu pun ya pengakuannya. Bertujuan untuk dia bisa terbebas dari tuduhan berencana, karena saat itu ancaman hukumannya itu emang berat banget kalau dia emang terbukti udah melakukan berencana, karena saat itu Nani ini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun, setelah diselidiki, ternyata itu semua cuma alibinya saja, karena tidak mungkin dia mencampurkan kalium sianida dengan jumlah yang banyak dengan tujuan untuk membuat sakit perut. Sedangkan pria yang berinisial R setelah diselidiki, ternyata itu juga hanyalah sebuah karangan saja untuk membela diri. Dan seiring berjalannya waktu, karena kebohongan tidak mungkin bertahan lama, akhirnya Nani pun harus mengakui semua perbuatannya. Kalau semua ini memang sudah dia rencanakan sebelumnya untuk menghabisi Tommy karena dia sakit hati kalau ternyata Tommy lebih memilih menikahi wanita lain. Karena itu Nani pun akhirnya disidang dan dijatuhin hukuman 16 tahun penjara. Dan di persidangannya, Nani juga mengaku merasa bersalah sampai terseduh-seduh nangis dan meminta maaf kepada Bandiman dan istrinya yang harus kehilangan anak bungsu mereka untuk selama-lamanya.